Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Goi di acara Ngosan, ngobrol santai dan asik. Barfi dan haluan Sumatera TV. Sengaja kali ini dan Haluan Sumatera TV mengumpulkan para seniman dan budayawan yang ada di Kota Palembang untuk menanyakan giat yang dilakukan oleh kawan-kawan seniman di era pandemi ini, terutama sekarang dalam memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-76. Tanpa berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman yang ada di sini. Itu pertama yang hadir Febri Alintani, budayawan Sumatera Selatan. Kedua, Pir Azwar, atau yang lebih dikenal dengan Amanda Maida Lamhati, penyair dan juga pencipta lagu Sumatera Selatan. Ketiga, ada Bung Iman. Bung Iman ini pimpinan atau ketua kasta komunitas tari, seniman tari Palembang ya. Di sebelah saya ada Ibu Yanti dan seniman tari juga. Di sebelah Bu Yanti itu ada Ibu Epi, sering berpantun dan juga membuat pantun. Sesuai dengan tema tadi, mengisi kemerdekaan ala seniman di masa pandemi. Saya mulai dari Bung Febri. Iya, ini pokoknya Gadus TV ini asik. Pertama judul ngosan itu ya. Ngosan. Saya kira yang lebih asik ngos-ngosan. Iya, ngosan. Yang kedua, barangkali hanya beberapa saja di sini budayawan atau seniman ya, pekerja seni, tidak mengumpulkan semuanya, tapi mewakili saja dari beberapa. Yang jelas, seorang seniman itu mesti ada keterlibatan atau peduli dengan lingkungan, termasuk dengan negara gitu ya. Jadi kalau kata Rendra, kalau tidak peduli dengan negara itu seniman salon itu. Kalau penyair salon. Salon apa? Iya, cuma untuk kata-kata yang indah saja gitu misalnya, untuk romantisme, tapi dia tidak terlibat dengan secara sosial. Maka penyair haruslah terlibat secara sosial, dan dia harus melihat lingkungan, melihat keadaan, dan bisa mengolah keadaan itu, mengambil hikmah dari keadaan itu. Baik seniman sastra, seniman teater, dan seniman lain juga seperti itu. Bahkan seniman tari kalau kita lihat ya, juga ada gejolak-gejolaknya untuk melihat situasi, gitu ya. Nah, pada saat kemerdekaan seperti ini, tentu seniman juga harus gelisah gitu. Apa yang sudah diperbuat, mengisi kemerdekaan kah? Atau justru mengkritisi kemerdekaan itu? Apakah kita sudah merdeka sekarang? Atau belum gitu ya? Merdeka dalam artian betul-betul merdeka ya? 100% merdeka. Iya, secara politik kita merdeka. Tapi apakah secara kebudayaan kita merdeka? Apakah kita juga sudah merdeka dari negara lain misalnya, dari hutan misalnya, hutan belum merdeka nih kayaknya ini, iya kan? Atau dari hal-hal lain yang ketergantungan pada hal-hal lain. Nah, maka itu tentu seniman sebagai kata penyair Iqbal Persia itu, dia masa depan. Jadi dia harus juga peduli terhadap itu. Nah, begitu juga saya kira di Sumatera Selatan, saya amati banyak beberapa kawan seniman dan juga berbuat dengan caranya sendiri pada kemerdekaan, dan pada masa pandemi juga begitu. Meskipun sebenarnya seniman terdampak dalam pandemi, dia tidak bisa apa-apa. Hampir rata-rata, apalagi seni pertunjukan, hampir rata-rata ditunda kegiatannya, bahkan ditiadakan. Padahal kadang-kadang di seni pertunjukan itu juga sumber pendapatan ya kan. Nah, karena itu saya kira juga seniman walaupun begitu, seniman terus harus tetap berkarya. Nah,
kita tentu dalam komunitas kita hari ini pada saat kemerdekaan, apa yang kita bisa perbuat untuk itu. Nah, tentu kalau penyair walaupun dengan baca puisi misalnya, tapi itu satu bentuk yang sudah mewujudkan ekspresi seniman terhadap kemerdekaan itu. Saya kira itu menurut saya, Bung Ali Toib. Ya. Terima kasih Bung Febri. Mungkin secara cepat saya kasih mic ini ke Pak Bir atau Pak Amanda, mengisi kemerdekaan di era pandemi ala seniman. Jadi seniman itu sesungguhnya adalah orang merdeka. Seniman itu adalah orang merdeka. Dia tidak terikat oleh aturan apapun, apakah aturan negara, aturan sosial kadang-kadang, bahkan kadang-kadang keluar dari aturan Tuhan. Tapi kita hidup sebagai bangsa, ya tentunya kita harus beradaptasi dengan kondisi atau kondisi masyarakat dan kondisi sosial dan kondisi suatu negara. Jadi kebebasan seorang seniman itu masih harus ada batas-batasnya. Kemerdekaan seorang seniman itu kemerdekaan yang tidak keluar dari budaya dan etika bangsa. Jadi ketika di masa pandemi, dunia seni itu menjadi tidak merdeka. Menjadi tidak merdeka karena banyak aturan-aturan yang tidak memperbolehkan seniman untuk melakukan aktivitas seninya. Dalam artian pertunjukan yang mengumpulkan orang banyak, mengumpulkan massa misalnya. Tetapi seorang seniman sejati dia tidak kehabisan akal. Dia tetap bisa berkarya. Mungkin berkarya secara virtual, yang juga di zaman 5.0 ini, ya pemanfaatan teknologi itu bisa menyalurkan aktivitas dan kreativitas sendirinya. Nah, sekarang kan zaman YouTube, zaman Instagram, zaman media sosial lah. Jadi seniman masih bisa mengekspresikan aktivitas dan kreativitasnya melalui perangkat-perangkat digital yang ada. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Bir. Dengan pertanyaan yang sama, tadi sisi sebelah kiri saya, Sebelah kanan. sekarang sebelah kanan saya dulu. Gender dulu. Iya. Gender dulu. Bagaimana menurut Bu Yanti? Dengan pertanyaan yang sama. Jadi kaitannya dengan kemerdekaan juga, Kemerdekaan dengan pandemi. ala seniman di era pandemi. Ya. Mengisi kemerdekaan ala seniman di era pandemi. Kalau kapasitas saya dulu di sini, Ya. ya di sini saya berbicara kapasitas Oke. sebagai seniman tari. Tadi. Ya. Jadi yang jelas yang paling berdampak ini terus terang ini seniman tari. Ya. Ya karena seniman tari ini pertama tidak bisa sendiri untuk sebagai seni pertunjukan, itu harus dengan grup. Yang kedua, tari ini tentu bukan hanya yang dipertunjukkan gerakan-gerakan, tapi juga termasuk kostum, kemudian make up dan sebagainya. Nah, ini yang paling berdampak. Jadi kebanyakan seniman tari akhirnya college. Jadi yang ada sekarang yang kami lihat, mereka berkreativitas, misalnya dia sendiri akhirnya di rumah dengan melakukan membuat kreasi baju tari, dan itu pun sebetulnya perlu modal. Tapi yang terjadi justru akhirnya barang-barang baju baru kostum tari itu akhirnya terjual semua, hampir gitu. Nah, Jadi sebaliknya, bukannya dapat
uang ya dari melakukan seni pertunjukan tari, tapi malah menjual barang-barang, termasuk juga Modal alat-alat tadi. jual modal ada Iya, gitu. jual modal. Iya. Alat untuk menari justru dijual. Iya, kecuali ada beberapa memang seniman tari akhirnya di masa pandemi ini memang di mereka berdaya guna, mereka dimanfaatkan untuk menjadi juri lomba tari dengan cara virtual. Nah itu, tapi tidak semuanya kan. Nah itu. Yang kebanyakan itulah akhirnya tiarap dengan menjual barang-barang seperti itu. Nah, tapi kalau kembali lagi, kalau semangat kemerdekaan itu tetap terus ada. Kembali dengan pertanyaan yang sama ke Bung Iman, Iman Tari, pertanyaan mengisi kemerdekaan ala era pandemi. Terima kasih, Bung Ali. Boleh? Alhamdulillah lagi. Kalau menurut saya sebagai Ketua Kasta Komunitas Seniman Tari Palembang, apalagi sebelum pandemi ini, seluruh seniman tari ini sangat-sangat antusias menyambut kemerdekaan RI. Namun di pandemi ini, di hari ulang tahunnya kemerdekaan kita ini, kita mendapatkan musibah. Itu dampaknya sangat besar sekali. Yang tadinya saya sebagai ketua kasta membawahi 86 sanggar seni tari yang ada di kota Palembang. Nah, sekarang ini menurut saya dan perjalanan dari seniman tari sekarang ini sudah sangat miris, apalagi dilanda pandemi ini. Tadi sebelumnya itu kemerdekaan RI ini, seniman tari ini antusias untuk membuat karya-karya seni tari. Namun setelah adanya pandemi ini, bergejolaknya mereka, semangat mereka sebagai seniman tari untuk berkarya di dalam kemerdekaan RI ini dilanda oleh pandemi ini, maka mereka sangat terbatas mereka. Namun sebagai seniman tidak putus, mereka selalu berkarya melalui YouTube, melalui video-video yang dikirimkan ke Memanfaatkan teknologi ya? Iya, memanfaatkan itu. Namun harapan saya ke depan, kalaupun pandemi ini masih berlanjut, saya harapkan kepada pemerintah kota, khususnya kepada Dinas Kebudayaan Palembang, Dinas Pariwisata, untuk menyediakan tempat para seniman-seniman tari, seniman puisi, seluruh seniman lah, untuk melakukan pertunjukan di secara virtual diadakan di dinas-dinas tersebut. Sementara itu dulu untuk dari kami seniman tari Palembang. Ya, terima kasih Bung Iman. Terakhir ini ada Ibu Eli. Ibu Eli ini Ibu Elvi. Kurang P. Kurang V. Mana sono tadi? Ibu Elvi. Ibu Elvi ini selain seniman tari, dia juga guru bahasa ya. Guru bahasa di SMA Negeri 6 Palembang. Dengan pertanyaan yang sama, Bu. Tadi pertanyaannya mengisi kemerdekaan ala seniman di era di pandemi. Silakan Bu Elvi. Terima kasih Bung Ali. Terima kasih Bung Ali. Kalau saya sebagai guru bahasa khususnya melihat seniman-seniman di masa pandemi ini memang seperti yang disampaikan tadi ada beberapa hambatan. Tetapi kami melihat kalau kami dari sisi seorang guru melihat apa yang dikerjakan oleh seniman-seniman ini, kami sangat senang gitu. Salah satunya kebetulan salah satu seniman yang ada di sekolah kami, Pak Amanda, sudah berupaya untuk menjadikan salah satu seni, yaitu salah satunya adalah pantun di sekolah kami, sehingga berkembang. Yang tadinya kita para guru-guru ini mungkin kurang begitu tertarik dengan pantun ketika datang Pak Amanda ke sekolah kami. Akhirnya pantun ini sepertinya menjadi
booming gitu ya sekolah. Karena rata-rata semua guru akhirnya tertarik gitu untuk menulis atau mengetahui lah tentang pantun. Jadi belajar ya? Jadi belajar, dan alhamdulillah kami kemarin sudah mengadakan beberapa lomba yang diadakan di sekolah kami. Ini disupport oleh Pak Amanda, bukan sebagai kepala sekolah juga di sekolah kami, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para kawan-kawan. Dan tampaknya nanti ke depan akan jadi semacam disebutkan itu buku katanya. Lomba buku ya. Jadi sebuah buku pantun. Ini peserta lomba juga Ibu ya? Ya, salah satunya saya peserta lomba. Juara 1. Alhamdulillah. Coba dulu pantun. Langsung pantun dulu, coba pantun. Tapi saya tidak tahu ini kenapa saya menang. Yang pasti saya membuat saja sesuai dengan pengetahuan saya, kemudian sesuai dengan hobi gitu. Dan ini alhamdulillah merupakan berkah juga bagi saya. Jadi ada berpantun ada tema kemerdekaan dan tema budaya yang saya ambil di sini. Terus saya bacakan ini. Alangkah Cindo, kota Palembang, bendera putih abang jadi aesan. Jegat gempito masyarakat Palembang, nyambut hari merdeka 17-an. Kemudian nyimpen songket bertahun-tahun, songket timar penyejuk mata. Indonesiaku berumur 75 tahun, tunjuk ke bakti kita dengan karya nyata. Kemudian ada salah satu pantun daerah ini yang saya ambil dari beberapa literasi. Kemudian saya melihat budaya Palembang ini demikian unik gitu. Dan saya tertarik, ada beberapa yang mungkin saya juga ketika diadakan lomba pantun, saya juga tertarik melihat budaya kota Palembang. Dan ada beberapa ini ada jualan di pucuk perahu. Nggak apa-apa, baca dulu. Saya bacakan ini pantunnya. Ini ada satu nih, budaya pindah rumah hidup ke Tojo Janda. Nah, kalau di janda. Naik perahu ke Pulau Kemarau. Jangan lupa bawa kamera. Punya rumah baru, ajaklah Tojo Janda. Minta doa, selamat supaya berkah. Amin. Luar biasa ekspresi dari kawan-kawan seniman dalam menyambut kemerdekaan RI yang ke-76 ini. Terima kasih buat kawan-kawan seniman yang telah hadir di acara ngobrol santai bersama Gandusan Haluan Sumatera TV. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya Bung Febri, Bu Yanti, Bu Elvi, Pak Amanda, Bu Himan. Terima kasih telah hadir di acara kami ngobrol santai bersama dan Haluan Sumatera TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.